Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmianti. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi S1 PGSD dengan NIM 859417525 semester 7. Pada video ini saya akan menampilkan simulasi mengajar yang akan membawakan mata pelajaran IPS dengan tema kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS di SD yang tutornya adalah Bapak Basri, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi siapa hari ini yang tidak masuk di kelas, yang tidak hadir? Siapa? Oh, hadir semua. Oke, alhamdulillah karena semuanya lengkap ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doanya Ibu pimpin ya. Doa dimulai. Selesai. Ya, semuanya siap belajar? Are you ready? Oke, tapi sebelumnya kita mau ice breaking dulu ya. Ada yang hafal tepuk janji fokus? Hafal semua ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih semuanya. Ya, jadi sekarang kita sudah fokus semua ya. Coba perhatiannya ke Ibu. Nah, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang orang tuanya bekerja sebagai guru? Ya, Fitri orang tuanya kerjaannya sebagai guru. Terus kalau yang petani siapa? Ya, ada Rini, ada Fikri. Terus kalau nelayan, siapa di sini yang pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan? Ya, Asep ya. Asep itu pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Jadi semua pekerjaan yang Ibu sebutkan tadi adalah berbagai macam jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, makanya sekarang hari ini Ibu akan membawakan materi tentang kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan anak-anakku capai setelah belajar. Apa saja? Ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar dan berdiskusi nanti, anak-anakku dapat menyebutkan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah kalian mengamati gambar dan berdiskusi, anak-anakku semua dapat menyebutkan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah semuanya selesai, setelah ditarik kesimpulan, anak-anakku dapat menjelaskan apa perbedaan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Baik, siap ya. Nah, Ibu ada punya 4 gambar. Coba perhatikan gambarnya Ibu ini. Yang di atas ini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar seorang petani. Terus petani itu menghasilkan apa? Menghasilkan beras. Ya, betul Fitri, petani menghasilkan beras. Tapi selain beras, kira-kira petani itu menghasilkan apa? Apa yang biasa petani tanam selain beras? Coba. Iya. Petani juga bisa menghasilkan sayur-sayuran, apalagi jagung.
dan juga buah-buahan. Jadi ini adalah contoh, petani adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Kenapa dibilang menghasilkan barang? Karena kita bisa lihat barang yang dia hasilkan seperti tadi beras, kemudian apalagi jagung. Nah, terus gambar yang kedua, coba perhatikan ini gambar apa? Gambar seorang guru yang sedang menjelaskan. Apakah guru itu menghasilkan barang? Tidak ya, guru tidak menghasilkan barang. Terus apa yang dihasilkan oleh guru? Ya, jadi guru itu memberikan pelayanan. Pelayanannya berupa pendidikan seperti ibu sekarang ini. Ya, jadi otomatis seorang guru itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi berbeda ya antara petani dan guru. Kemudian ada gambar lagi. Coba perhatikan, ini gambar apa? Gambar seorang dokter. Nah, apakah seorang dokter itu menghasilkan barang atau tidak? Coba, ada yang menghasilkan barang? Tidak ya. Jadi dokter itu memberikan pelayanan ke kesehatan, berarti dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Terus gambar terakhir apa? Coba lihat apa ini? Ya, ini adalah gambar seorang nelayan. Apakah seorang nelayan itu menghasilkan barang? Menghasilkan ya. Jadi seorang nelayan itu menghasilkan ikan. Nelayan itu biasanya pergi pagi-pagi, pulangnya bawa ikan, kemudian ikannya itu diperjualbelikan. Ada yang diperjualbelikan, tapi ada juga yang dimakan buat kebutuhan sehari-hari. Jadi seorang petani, seorang guru, dokter, dan nelayan itu pekerjaannya itu beda. Maksudnya ya beda di sini adalah mereka sama, ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, jadi nanti ada lagi muncul pertanyaan. Apa sih pengertian dari pekerjaan yang menghasilkan barang? Jadi, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan benda atau produk yang digunakan dan dikonsumsi. Yang digunakan atau yang dikonsumsi. Apa saja contohnya? Ya, seperti yang tadi Ibu sebutkan ya. Contohnya itu petani. Ya, kalau petani dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan beras. Petani menghasilkan beras. Kemudian apa lagi? Menghasilkan buah-buahan. Apalagi Fitri? Sayur-sayuran. Kemudian apa lagi selain sayur-sayuran? Yang biasa kita makan itu yang selalu dibakar, apa namanya? Jagung, betul. Ya. Jadi, petani ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang sesuai dengan pengertiannya tadi. Nah, kemudian selain petani apa? Selain petani, contoh yang lain. Apa tadi nak? Pengrajin ya? Iya, bisa juga pengrajin. Apa biasa yang dihasilkan sama pengrajin? Ada yang tahu? Betul, ajian apa? Batik ya, ada batik. Kemudian biasa itu yang dibuat dari tanah liat apa ya namanya? Keramik ya, keramik yang dari tanah liat. Keramik gerabah apa? Gerabah. Terus contoh yang lain ada nelayan ya, nelayan. Betul, nelayan. Apa yang dihasilkan sama nelayan? Tentu saja ikan.
Iya, ada ikan, apalagi selain ikan, kepiting, cumi-cumi, pokoknya banyak ya. Kalau nelayan itu dia bisa menghasilkan banyak produk. Biasanya itu dijual atau dimakan sendiri. Nah, sedangkan pengertian dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan atau bantuan kepada orang lain. Apa tadi contoh pekerjaannya? Ada yang bisa sebutkan? Coba. Ya, Dira, coba sebutkan apa? Oke. Guru ya. Guru. Kalau guru apa? Menghasilkan jasa. Apa contohnya? Dia memberikan pelayanan pendidikan. Nah, selain guru apa lagi? Coba. Selain guru atau dokter apa lagi yang menghasilkan jasa? Ya, betul, sopir. Sopir ya. Nah, kalau sopir apa dia? Memberikan pelayanan transportasi. Ya, jadi di sini sudah kelihatan jelas ya apa saja contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Anak-anakku sudah paham, sudah tahu cara membedakannya dan sudah tahu apa saja contoh-contohnya. Ya, iya. Oke, sudah ya. Nah, baik, kalau misalnya sudah paham, Ibu mau membagi 3 kelompok yang isinya satu kelompok itu ada 5 orang ya. Coba dibagi dulu kelompoknya masing-masing. Cari saja teman kelompoknya. Ya, 5 orang ya, satu kelompok 5 orang. Oke, ya selesai. Sudah dapat semua teman kelompoknya? Ya. Jadi tugas anak-anakku semua menulis dalam satu kertas apa saja 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, kemudian apa perbedaan antara keduanya. Bisa? Oke. Ya, baik, semuanya sudah selesai ya. Ibu juga sudah memberikan nilai kepada tugas-tugas anak-anakku semua. Jadi yang ingin Ibu tambahkan di sini adalah perbedaan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa itu dari dilihat dari sifatnya. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan barang itu sifatnya dapat dipindahkan, kan barang ya nak. Jadi bisa dipindahkan, bisa juga disimpan atau bisa diperjualbelikan. Sedangkan kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu sifatnya diberikan secara langsung, baru juga tidak bisa dipindahkan dan tidak bisa dipisahkan dari pemberi jasa. Itu saja tambahan dari Ibu. Oke, jadi anak-anakku semua sudah tahu, sudah dapat menyebutkan 3 contohnya, 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Kemudian sudah tahu juga apa saja perbedaan dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi nanti Ibu ada tugas kepada anak-anakku semua untuk dikerjakan di rumah dan nanti dikumpul minggu depan. Jadi tugasnya itu adalah anak-anakku harus mencari dan menulis di bukunya apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa di lingkungan sekitar tak. Paham? Yang ada di lingkungan sekitar tak. Misalnya di tetangga teh itu ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, apa? Tulis Mi di situ apa nak? Atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Paham Ji? Paham semua? Oke, alhamdulillah. Jadi sekian materi yang Ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.